Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Ustadz Rohani selaku pembina Yaqwa Yayasan Khairul Ummah Amanah, yang terhormat Bapak Lurah, benar ya? Ini Pak Lurah harus. Yang terhormat Ustadz Fahrudin, yang terhormat, ini ada Bapak Bambang yang saya kenal. Banyak yang belum kenal Bapak-bapak. Nanti bisa kenalan sambil ngobrol ya. Ustadz Haris, ibu-ibu, adik-adik adanya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia, utamanya kita dapat menjalankan dan menunaikan ibadah puasa pada tahun ini dengan baik. Alhamdulillah kita sudah sampai hari ke-11. Mohon maaf ini saya membantu menghitungkan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah malam nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih, di mana sholat tarawih ini khusus ada di bulan suci Ramadan gitu, yang ke-12 insya Allah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah yang kita jadikan suri tauladan, contoh yang baik, dan kita nantikan syafaatul uzma, pertolongan beliau kelak di hari akhir. Mudah-mudahan kita semua diakui umat beliau dan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini waktunya masih lama ini. Saya maghrib, tadi satu SKS 50 menit. Saya minta yang asli. Ada diskon itu ya. Tadi Ustadz Rohani bisa nyampaikan lebih itu. Biar panas banget. Nanti saya tinggal pendinginan gitu ya. Bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan ini. Dan bulan suci Ramadan itu bulan yang agung. Barangkali Bapak Ibu sudah tahu keagungan bulan Ramadan. Alasannya itu yang asli satu. Kenapa kok agung gitu ya? Dikarenakan Al-Quran turun. Jadi Al-Quran dimanapun ia berada, ia itu akan menjadikan yang ada di situ itu menjadi agung mulia. Di antaranya bulan suci Ramadan ini. Karena keagungannya diturunkan Al-Quran seperti yang Allah firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi bulan suci Ramadan definisinya itu di mana bulan di dalamnya Al-Quran diturunkan. Nah, itu karenanya bulan ini menjadi bulan yang agung. Apalagi yang jadi istimewa kalau Al-Quran turun itu, di antaranya ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat yang paling berat tugasnya, yaitu menyampaikan wahyu, diantaranya Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril itu menjadi ketuanya malaikat? Dikarenakan malaikat Jibril itu tadi membawa wahyu Allah, diantaranya Al-Quran. Dan Al-Quran itu qaulan thaqilan, atau firman yang sangat berat sekali. Barangkali Bapak Ibu kalau membaca sejarah Rasulullah, di antara salah satu cara Allah menurunkan wahyu itu, Allah Subhanahu wa taala ada yang langsung, tidak melalui malaikat. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Kiai, Pak Sahib. Ya. Semoga ya. Moga. Moga. Mohon izin lanjutkan ya Pak Yai. Ya. Jadi tadi
di mana Al-Quran itu di bawah siapapun, ia akan menjadi mulia, akan menjadi agung, termasuk bulan suci Ramadan. Kita tadi sampai malaikat Jibril itu menjadi ketuanya malaikat, karena saking beratnya tugas menyampaikan wahyu, yaitu Al-Quran. Tidak dikurangi, tidak ditambah, tidak diubah. Itu sangat berat sekali. Saking beratnya, suatu saat Rasulullah di musim dingin itu beliau sampai bercucuran keringat menerima wahyu Allah berupa Al-Quran itu. Saking beratnya. Ada saking beratnya lagi dalam Al-Quran dijelaskan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Jadi, kalaulah lau anzalna, kami Allah menurunkan Al-Quran, hadzal Qur'an ala jabalin, kita tahu gunung begitu meletus, itu batu terangkat gede-gede berapa ton itu bisa hancur lebur, akan turunnya silahkan Bapak ya. Silahkan ya. Jadi itu ada lagi yang menjadi agung, apa itu, malam. Jadi ada satu malam di mana malam itu diturunkan Al-Quran pertama kali, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu begitu istimewanya. Saking istimewanya itu, ia lebih baik daripada 1000 bulan, di mana bulan itu tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh kami Allah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar itu, atau Lailatul Qadar. Itu paling bagus malam di antara sekian malam, bahkan lebih bagus dari 1000 bulan. Itu. Terus siapa lagi sekarang? Kalau tadi kan malaikat, setelah itu waktu. Orang ada enggak? Orang, yaitu Rasulullah. Jadi makhluk tidak ada yang melebihi kebagusan, kemuliaan, keagungan makhluk kecuali baginda Rasulullah. Kenapa? Karena beliau diturunkan Al-Quran. Tapi apakah beliau terus berhenti? Tidak. Tentunya beliau nomor satu yang mengetahui kandungan Al-Quran, nomor satu yang melaksanakan kandungan Al-Quran. Makanya beliau sebaik-baik makhluknya Allah, bahkan melebihi para utusan Allah, dikarenakan Al-Quran turun di dalam hati Rasulullah, Rasulullah mengamalkan. Nah sekarang kita, apakah selain Rasulullah itu bisa menjadi yang terdekat dengan Al-Quran? Tentunya bisa, dan itu sudah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau, tabi'in gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang pertama, kaitan dengan keagungan Al-Quran, di mana bulan suci Ramadan ini bulan Al-Quran. Jadi sudah waktunya. Kapan lagi kalau kita tidak belajar Al-Quran? Yang baru belajar membacanya itu tambah semangat, utamanya di bulan-bulan suci semacam ini. Setelah itu yang baru mengetahui dikit-dikit isinya, jangan bosan, inilah bulan Al-Quran. Setelah itu apalagi yang sudah mengamalkan dikit-dikit, sudah merasakan kenikmatan mengamalkan meskipun sedikit kandungan Al-Quran, ditambah terus, utamanya di bulan ini. Itu yang pertama, bulan Ramadan, yaitu bulan Al-Quran gitu ya. Setelah itu jelas kalau bulan Ramadan yaitu bulan puasa. Bulan puasa itu selain ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ayat setelahnya di syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran itu seperti apa toh? Hudan linnas, sebagai silakan Bapak masuk ya. Jadi mohon maaf, ini kajiannya tidak ada candaan, tidak bisa seperti Ustaz Rohani. Nanti kalau saya candain, nanti bapak-bapak, ibu-ibu kaget. Silahkan masuk. Masuk. Saya candanya khusus di kelas kalau ngajar bahasa Arab. Kalau pengajian seperti ini tidak berani. Mohon izin melanjutkan. Jadi kewajiban untuk puasa itu sendiri, kenapa ada pada Al-Quran itu tadi ternyata.
Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an itu seperti apa toh? Hudan, sebagai petunjuk. Semestinya kalau kita mentadaburi kata petunjuk itu jelas ya. Kita semua itu tersesat, udah tidak tahu apa-apa di dunia. Bagaimana kebutuhan pokok kita yang mendasar, makan, minum, tidak akan kita makan minum yang benar kecuali Al-Quran diturunkan. Itu. Apalagi yang lain, urusan-urusan sampai yang besar sekali, ketatanegaraan misalnya, itu kita tidak ada apa-apanya. Jadi mohon maaf, kita singgung makan aja. Jadi orang ini kalau tidak makan itu udah ya meninggal orang itu. Tidak minum meninggal. Jadi tidak makan minum itu meninggal. Itulah kelemahan manusia. Itu pun tidak tahu caranya yang benar tanpa Al-Quran diturunkan dan dijelaskan hudan linnas wa bayyinat. Itu menjadi penjelas bagi petunjuk itu sendiri. Jadi ada Al-Quran itu dijelaskan dengan Al-Quran. Satu ayat menjelaskan ayat yang lain. Seperti itu. Itu masuk kategori nanti tafsirnya bil ma'thur. Jadi tidak menggunakan pendapat, akan tetapi menggunakan ayat itu. Kalau tidak ketemu nanti dijelaskan menggunakan al-hadis. Nah itu. Di antaranya tata cara makan. Nah, itu. Tata cara makan sendiri kalau kita perhatikan dalam Islam ternyata banyak banget Bapak-bapak. Jadi mulai dari mendapatkan apa yang kita makan itu diatur sedemikian rupa detailnya. Apalagi berkenaan dengan sholat, berkenaan dengan puasa. Jadi makanan yang kita konsumsi itu pertama, misalnya halal, terus baik. Halal itu seperti apa? Halal itu ada 2 kriteria. Jadi yang kita makan, kita konsumsi itu benar-benar halal, dibolehkan secara syarak. Yang kedua, cara mendapatkannya pun harus benar. Nah, itu perlu kita perhatikan. Dan itu menjadi adab-adab diantaranya berpuasa. Kalau ingin puasanya itu baik, diantaranya memperhatikan itu yang asli. Benar, secara umum, jadi yang namanya puasa menahan dari sesuatu yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi ada beberapa etika yang harus diperhatikan seorang muslim yang baik. Seperti kalau kita doa, kalau kita sholat. Kalau kita perhatikan puasa itu seperti sholat ya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mengatakan kecuali perkataan yang baik. Hampir sama kayak gitu. Cuman bedanya waktunya lama. Waktunya sehari penuh semacam itu. Nah, tadi kembali ke aturan makan saja kita analogikan itu, apalagi aturan-aturan yang lain. Itu sangat detail sekali. Nah, kita itu tidak dapat petunjuk kecuali Al-Quran. Sepintar apapun itu, gitu ya. Di antaranya lagi selain halal ada thayyib. Baik itu seperti apa? Baik untuk kesehatan. Di antara kriteria baik lagi itu ada ditambahkan aturan makanlah setelah kalian merasa lapar, berhentilah sebelum kalian merasa kenyang. Itu sangat sulit sekali. Itu baru makan. Kalau kita makan biasanya enak, itu kebablasan seringnya ini. Jadi sampai mungkin perutnya sakit, buat tidur itu sakit, buat jalan sakit karena kebanyakan. Itu dalam Islam aturannya itu tidak ada kayak gitu, makan berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran juga ada kulu washrobu wala tusrifu, jangan berlebihan. Banyak sekali aturan untuk makan. Apalagi misalnya kita mau makan, ada doa, ada cuci tangan, ada makanan itu bersih. Kriterianya banyak. Apalagi kalau mohon maaf ada Bu Dokter. Itu ada ada banyak sekali supaya makanan itu sehat intinya aja Ibu. Nah, itu dalam Islam diatur sedemikian rupa. Yang ingin kami tekankan di sini aturan yang begitu detail, permasalahan yang semestinya itu menjadi kebutuhan kita itu diatur dalam agama, dan agama itu intinya semua yang kita hadapi, kita alami, termasuk kita konsumsi itu ternyata nikmat yang sangat besar dari Allah SWT. Makanya baik itu sebelum setelahnya kita dituntut, diperintahkan untuk selalu ingat kepada siapa yang memberi nikmat itu dengan adanya doa sebelum tadi. Begitu juga ketika kita mau ke belakang, mohon maaf. Nah itu bagaimana kita makan tapi tidak bisa kita keluarkan.
itu penyakit apa yang akan timbul dalam diri kita. Nah, itu makanya ada tata cara yang begitu detail. Apalagi kalau kita belajar sholat. Oke, kita belajar toharoh. Kita pernah belajar toharoh, kita ya tidak begitu tebal. Itu beberapa kali pertemuan. Itu baru toharoh saja. Mulai dari di mana toharoh itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Itu ya. Jadi aturan sholat pun banyak, belum lagi ragamnya. Mungkin cerita sedikit, ada satu buku karangannya Wahbah Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Syria, itu nama bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Itu membahas sholat 4 madhab, itu ada 700 halaman, satu jilid sendiri, mulai dari toharoh itu sampai ragamnya sholat. Jadi aturannya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, itulah Islam, itulah Al-Quran di dalamnya itu. Jadi tadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wabayinat, begitu juga ayat-ayat itu menjelaskan antara satu dengan yang lain, karena tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan yang lain. Kalau ada, itu bukan ayatnya, tapi orangnya dalam memahami. Ayatnya tidak ada yang kontradiktif. Itu. Terus di ayat berikutnya itu faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, yang berada di bulan suci Ramadan itu, falyasumhu. Nah, ini perintah, hendaklah ia puasa. Setelah itu ada keterangan bagi siapa yang sedang sakit, sedang bepergian, tidak kuat karena tua renta, itu ada. Tapi wa antasumu khairul lakum. Kalaulah kalian itu puasa, atau puasa kalian itu lebih baik daripada tidak. Misalnya kerja yang berat, misalnya ada penjelasannya banyak kaitannya dengan puasa. Seperti halnya tadi pembahasan mengenai sholat, banyak sekali yang dibahas. Itu Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan Al-Quran. Setelah itu Al-Quran di mana turun di bulan suci Ramadan, dan karakteristik Ramadan itu karena Al-Quran diturunkan puasa. Puasa ini menjadi sekolah. Biasanya kalau kita tahu anak kecil mau sekolah itu beragam, tapi kebanyakan mungkin kita lebih baik anak kecil gitu ya. Karena anak kecil tuh kalau mau sekolah itu tidak ada yang tidak senang. Pertama kali mau sekolah itu pasti semangat, dapat teman baru dan seterusnya. Nah, orang ini yang dewasa aneh-aneh ini, orang Muslim sendiri, ada yang senang, ada yang enggak. Nah, itu yang ironinya, kalau ada yang enggak senang ketika ada puasa. Meskipun ini sudah berjalan puasanya, tapi ada orang-orang yang semacam itu. Semestinya ketika mau sekolah Ramadan, apalagi pelajarannya itu sangat berharga sekali. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran di sekolah Ramadan yang kita bisa ambil dari sekolahan itu selama 1 bulan penuh. Barangkali banyak sekali para ustadz, para kiai yang menyampaikan pelajaran-pelajaran di bulan suci Ramadan. Realisasi dari keagungan Al-Quran itu sendiri diwujudkan melalui puasa. Puasa itu sendiri kalau di ayat ya ayyuhalladzina amanu itu kutiba alaikumusiyam sampai akhir la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa itu, terus takwa sendiri la'allakum tashkurun wattaqullaha la'allakum tashkurun, supaya syukur itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama paling urgent itu kita dilatih untuk ikhlas. Jadi ikhlas ini satu hal yang paling sulit sekali untuk digapai seseorang. Untuk mencapainya ada beberapa trik, ada beberapa cara. Di antaranya yaitu seperti ini. Puasa itu melatih seseorang untuk ikhlas. Kalau kita menahan hal-hal yang membatalkan puasa, waktunya lama. Alhamdulillah di Indonesia paling lama mungkin 14. Ada yang sampai 20 jam. Itu kalau tidak karena Allah, karena siapa? Apa karena manusia? Kita sudah begitu susah payahnya. Jadi puasa itu ibadah yang mungkin spesial. Kalau ibadah sholat itu jelas melakukan gitu ya. Kalau zakat itu mengeluarkan. Jadi maksudnya hal-hal yang sifatnya itu melakukan. Tapi kalau puasa itu meninggalkan. Meninggalkan apa? Bukan yang haram. Kalau yang haram itu jelas ibadah itu masuk kategori ibadah kalau diniati keikhlasan, itu jelas.
Itu bulan suci Ramadan itu spesial karena sesuatu yang diperbolehkan. Milik kita sendiri itu tidak diperbolehkan untuk kita manfaatkan, kita konsumsi, kita, mohon maaf yang sudah berkeluarga, itu tidak boleh melakukan hal yang semacam itu dalam bulan suci Ramadan. Meskipun di haji juga ada ketika ihram, yaitu melakukan hubungan suami istri itu. Di bulan suci Ramadan juga tidak boleh, bahkan sanksinya sangat berat sekali. Di haji pun sanksinya berat. Itu aja. Itu di bulan suci Ramadan tadi pertama yaitu melatih kita untuk ikhlas. Jadi begitu beratnya meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan Allah selama waktu tertentu itu sangat ironi kalau kita meniatkan. Makanya dari kecil ada latihan ya, ada buku itu di sekolah-sekolah. Biasanya anak-anak itu wasanda. Ini kadang karena temennya, oh nanti saya ditanyai Pak Guru, ditanyai teman saya, kita udah dewasa, udah besar, udah tua seperti itu, jadi tidak ada alasan kayaknya kalau tidak karena Allah. Jadi apapun itu nanti aktivitas di luar puasa itu sebisa mungkin bisa mengacu puasa. Dari sisi apa? Keikhlasannya. Jadi tidak ada yang tahu kecuali diri ia sama Allah. Itu. Jadi mungkin tidak butuh panjang lebar untuk penjelasan ikhlas. Kita sudah merasakan keikhlasan itu pada bulan suci Ramadan itu. Selain keikhlasan barangkali ada lagi kesabaran. Jadi Imam Ali radhiyallahu atau karamallahu wajhah ini mengumpamakan kesabaran seperti halnya kepala bagi seseorang. Jadi tidak ada seorang yang bisa hidup tanpa ada kepala. Begitulah kesabaran. Dan Ramadan itu identik dengan kesabaran. Begitu sabar kita ingin melaksanakan ibadah yang mulia ini dengan menjauhi, bahkan tidak hanya yang sifatnya lahiriah tadi, makan, minum, bersenggama, itu tidak hanya itu. Bahkan ucapan kita pun kita upayakan seperti kalau kita sholat, yang kita ucapkan hal-hal yang pokoknya yang baik. Apalagi sampai bisa menyinggung orang lain. Karena kita khawatir nanti kita ingat ada sabda Rasul, kalau tidak dijaga itu tidak didapat dari puasanya kecuali hanya dahaga dan lapar misalnya. Jadi kita sudah mewanti-wanti diri kita itu untuk menjaga itu butuh kesabaran yang ekstra sekali. Karena waktunya sangat lama itu ya, Bapak Ibu. Jadi kesabaran pun kita sudah terlatih betul di bulan suci Ramadan itu. Tidak hanya perkataan, sikap kita juga iya. Itu bulan suci Ramadan. Seolah-olah kita itu mau betul-betul diproduk ulang gitu ya. Begitu kita keluar dari Ramadan seperti ibu kita baru melahirkan kita. Seolah kayak haji juga. Haji itu sudah seperti itu. Makanya ada juga keutamaan bulan suci Ramadan itu seperti haji, seperti sholat. Jadi ada as-salawatul khamsu, sholat 5 waktu itu menjadi penghapus dosa di antara kelima itu. Antara zuhur sampai asar sampai zuhur lagi. Begitu juga al-jumu'atu ilal jumu'ah. Jadi ada penghapus dosa itu yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya tahunan seperti ini bulan suci Ramadan, ada lagi yang sifatnya seumur hidup seperti haji itu. Jadi Islam itu penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan belas kasihan. Itu kesabaran. Setelah itu ada lagi sangat mungkin tuh bapak-bapak sekalian, ibu-ibu merasakan kalau kita itu setiap gerak-gerik kita, utamanya yang membatalkan itu selalu dalam pantauan Allah. Namanya muraqabatullah. Kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, otomatis di luar kepala kita, mau sendiri, mau mohon maaf sedang di WC misalnya, kita sedang mandi itu udah tidak ada yang ngawasi kecuali Allah. Nah, jadi otomatis kita itu dilatih. Itu kaitannya dengan muraqabatullah. Dan muraqabatullah itu tingkatan yang sangat luar biasa karena ketika seseorang sudah memiliki itu, sudah terpatri sama siapapun, berapapun orangnya, ia tidak terpengaruh dalam kehidupan ia. Dan itu sangat istimewa sekali.
sampai derajat yang namanya ihsan. Dan ihsan itu derajat yang paling tinggi dalam Islam. Jadi seolah-olah 24 jam kita itu betul-betul sama Allah terus. Ma'iyatullah atau kebersamaan kita sama Allah itu ayat-ayatnya banyak. Wallahu ma'akum. Banyak sekali ayat-ayatnya. Jadi di bulan suci Ramadan kita dididik dengan beberapa nilai itu secara tidak langsung. Sadar atau tidak sadar, Bapak, Ibu-ibu sekalian. Ada banyak lagi yang diajarkan di bulan suci Ramadan selain 3 hal itu. Tadi ada ikhlas, ada sabar, ada muraqabatullah, ada lagi mungkin disiplin, ada kita itu merasa lemah. Kalau merasa lemah kita nanti akan timbul perasaan yang namanya tawadhu atau rendah hati. Jadi kita tidak akan merasa sedikit pun sombong. Apa yang kita sombongkan, kita baru tidak makan, tidak minum, tidak melakukan itu sehari itu dalam musnya bukan main. Terus apa yang mau kita sombong? Apa yang lebih baik dari yang lain itu? Terus begitu juga yang utamanya yang punya, ia akan punya itu beragam, tidak hanya finansial, bisa punya ilmu, bisa punya keterampilan. Jadi Rasulullah di bulan suci Ramadan, kalau bapak-bapak sering dengar, ibu-ibu, itu paling dermawan, paling lomo istilahnya Rasulullah itu di bulan suci Ramadan. Dan kalau kedermawanan Rasulullah itu diikat dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi Rasulullah di bulan suci Ramadan itu paling dermawan. Di hadis itu dilanjutkan, tiap Ramadan itu Rasulullah ia belajar jadi mutola'ah, mengulang sama malaikat Jibril itu 2 kali. Kalau mengulangnya itu tidak, mohon maaf mungkin tidak seperti kita, jauh sekali. Betul-betul Rasulullah mengerti betul per ayat turunnya seperti apa, itu asal muasalnya seperti apa. Jadi tahu asbabun nuzulnya seperti apa, tahu betul pengaplikasiannya. Itu 2 kali terus. Dan dermawan itu kita jangan sampai salah, dermawan sekali lagi tidak hanya finansial. Kita punya apa? Rasulullah itu punya, kalau orang alim, siapa yang lebih alim daripada Rasulullah? Waktunya itu paling banyak ketika Ramadan untuk Al-Quran. Bahkan ada yang ingin meniru Rasulullah, yaitu diantaranya ada Imam Asy-Syafi'i. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu ceritanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mulai tahun 9 tahun dari usia beliau itu sudah hafal Al-Quran. 14 tahun hafal kitab Al-Muwatta punya Imam Malik, guru beliau. Itu beliau hafal betul dan tahu betul. Imam Syafi'i dari kecil belajar kaitan dengan sastra Arab di pedesaan di Makkah itu. Jadi seperti Rasulullah, biar tidak terkontaminasi budaya perkotaan, Imam Syafi'i juga seperti itu. Imam Syafi'i kalau sudah Ramadan itu menghatamkan 60 kali hataman. Itu Imam Syafi'i. Jadi kalau siang 1 kali, malam sekali. Kalau kita rata-rata orang baca Al-Quran agak cepat, itu mungkin sampai 15 menit. 15 menit kalau kita, ini kalkulasi saja. Jadi 1 jam 4 juz. Al-Quran itu 30 juz. Dibagi 4 ya kurang lebih 7,5 jam. Jadi Imam Syafi'i ada 12 jam sehari itu, 7,5 jamnya untuk itu kalau kita kalkulasi waktunya. Itu. Saya dulu punya dosen, itu kalau sebelum subuh itu pasti sudah ada di masjid beliau baca Al-Quran. Itu kalau baca tidak ada suaranya, ya kayak kita baca buku biasa itu, jadi cepat sekali. Itu dosen dari Mesir, beliau punya akidah. Itu terus kayak gitu. Jadi tiap kali pasti saya pribadi punya pengalaman kalau subuhan di masjid itu pasti beliau itu sudah ada di situ, sudah baca Al-Quran terus pasti itu. Ya pakai mushaf beliau bacanya terus di muadzafah semacam itu. Jadi kembali lagi ke kalau pengalaman di pondok pesantren itu, apalagi di hifdzul Quran pondoknya. Kalau istilah di Indonesia namanya tahfidzul Quran. Semestinya mungkin istilahnya hifdzul Quran itu menghafal Al-Quran. Itu pengalaman saya nyimak itu yang hafal Al-Quran dari kecil itu 10 menit selesai memang. Itu kalau cepat. Kita yang penting baca. Masalah banyak sedikitnya, yang penting baca.
tartil sebisa kita. Kalau perintahnya Allah memang warattilil Qur'an atau tartila, seperti itu. Jadi dibaca dengan tartil pelan-pelan, ada pengertian tartil sendiri. Kita barangkali tidak sekarang untuk kaitannya dengan tartil itu seperti apa, bacaannya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, intinya kembali lagi ke Al-Quran tadi. Intinya bulan penuh dengan Al-Quran. Di antaranya Rasulullah. Itu tadi beliau saking dermawannya itu sepanjang hari, sepanjang malam itu Al-Quran. Interaksinya dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ada orang kaya ngasih uang, itu kita bisa mengatakan dermawan juga. Tapi ada orang yang sangat seperti Rasulullah alim, itu tidak pelit kaitannya dengan waktunya, membagi waktu yang begitu berharga untuk Al-Quran. Itu juga masuk kategori dermawan. Jadi dermawan itu cakupannya luas sekali. Barangkali itu ada beberapa pelajaran di bulan suci Ramadan. Ada lagi disiplin. Pokoknya kebaikan-kebaikan banyak sekali kita peroleh di bulan suci Ramadan itu sebagai sekolah kita. Itu barangkali itu satu rohani. Terus Ustaz Miftah. Ini kok jadi mikir kita ya? Jenengan kabeh do mikir gak ono? Aku yang mikir. Mikir ini Imam Syafi'i sebegitu banyaknya ya. Masya Allah bacaan Al-Quran.